everyone. Perkenalkan, nama saya Jessica Angela Rarun dari kelas 6 Manajemen Bisnis 4 Politeknik Negeri Manado. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas manajemen keuangan, yaitu tentang anggaran kas. Nah, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu kas dan anggaran kas. Kas merupakan aktiva perusahaan yang berbentuk uang tunai, uang kertas, uang logam, wesel, cek, dan lainnya yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan dapat digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Sedangkan anggaran kas adalah anggaran yang merinci taksiran penerimaan dan pengeluaran uang tunai dalam suatu kurun masa yang akan datang sebagai alat untuk memelihara likuiditas. Selanjutnya, contoh penyusunan kas yaitu sebagai berikut. Di sini ada contoh kasus, PT Fani akan menyusun anggaran kas untuk 6 bulan di tahun 2019. PT Fani memiliki estimasi penerimaan kas yang berasal dari penjualan tunai, pengumpulan piutang, dan penerimaan dari sumber lain. Sedangkan estimasi pengeluaran kas diperuntukkan untuk pembayaran bahan baku, gaji, pemasaran, administrasi, dan pembayaran pajak. Selain itu, terdapat saldo kas minimum yang diperkirakan sebesar 15 juta rupiah serta saldo kas awal tahun sebesar 17 juta rupiah. Estimasi penerimaan kas dan pengeluaran kas selanjutnya dimasukkan dalam tabel anggaran kas sementara. Bisa dilihat bahwa dalam tabel anggaran kas sementara dimasukkan sumber-sumber penerimaan kas dan pengeluaran kas yang dikelompokkan dalam estimasi penerimaan kas dan estimasi pengeluaran kas. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa ternyata defisit kas terjadi pada bulan Januari dan bulan Februari, sedangkan bulan Maret sampai bulan Juni mengalami surplus kas. Nah, untuk periode yang mengalami defisit kas, perlu dirubah menjadi surplus kas dengan cara mencari sumber dana bantuan yang dapat menutup defisit kas. Dari soal dijelaskan bahwa defisit ditutup dengan hutang. Berdasarkan informasi, dinyatakan bahwa tambahan dana yang diperlukan untuk menutup defisit sebesar 32 juta rupiah dengan bunga 1,5% yang dibayar pada akhir bulan. Dari informasi tersebut, dapat ditentukan besarnya kredit yang akan diambil untuk bulan Januari, yaitu dengan cara defisit ditambah saldo kas minimal dikurangi saldo kas awal ditambah dengan bunga. Sesuai dengan rumus, maka defisit bulan Januari yaitu 30 juta rupiah ditambah saldo kas minimal 15 juta rupiah dikurangi saldo kas awal 17 juta rupiah ditambah dengan bunga yaitu 1,5% dari pinjaman bulan Januari. Ternyata hutang yang diperlukan untuk menutupi defisit di bulan Januari adalah sebesar Rp28.420.000 dengan bunga sebesar Rp426.300. Setelah mengetahui jumlah besaran hutang yang diperlukan, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran kas final yang dapat dilihat pada tabel anggaran kas final. Tabel anggaran kas final ini dibaca secara vertikal atau dari atas ke bawah. Kita harus menghitung saldo kas akhir di bulan Januari, baru bisa mengerjakan anggaran kas di bulan Februari. Karena saldo kas akhir bulan Januari akan menjadi saldo kas awal di bulan Februari. Dapat dilihat juga bahwa dalam tabel anggaran kas final di bulan Januari memasukkan penerimaan pinjaman serta pembayaran bunga, sehingga saldo akhir kas yang semula defisit akhirnya akan menjadi surplus sebesar Rp14.993.700 karena ada tambahan penerimaan dari pinjaman. Saldo kas akhir Rp14.993.700 ini akan menjadi saldo kas pada awal bulan periode Februari dikarenakan di bulan Februari menunjukkan defisit kas pada anggaran kas sementara. Maka perlu juga dilakukan pencarian pinjaman. Nah, cara perhitungannya juga sama, yaitu untuk mencari pinjaman di bulan Februari, kita harus melihat kembali saldo kas awalnya, karena saldo kas awal bulan Februari
bukan lagi 17 juta rupiah, tetapi sudah menjadi 14.993.700 rupiah. Setelah dihitung, diketahui jumlah pinjaman yang dibutuhkan untuk bulan Februari adalah sebesar 70.006.300 rupiah dan bunga sebesar 1.476.394 rupiah. Selanjutnya, setelah diketahui jumlah pinjaman dan bunga di bulan Februari, kemudian diisikan nilainya di tabel anggaran kas final bulan Februari, sehingga diperoleh saldo kas akhir sebesar Rp13.523.606. Dikarenakan defisit kas hanya terjadi di bulan Januari dan Februari, maka pencarian pinjaman hanya dilakukan untuk bulan Januari dan Februari. Untuk anggaran kas final bulan Maret sampai dengan Juni diisi dengan cara yang sama dengan memasukkan sumber-sumber penerimaan kas dan pengeluaran kas serta pembayaran bunga. Karena selama hutang belum dilunasi, maka bunga masih tetap harus dibayar. Dapat kita lihat di tabel anggaran kas final, pelunasan pinjaman dilakukan pada periode April dan Mei dikarenakan jumlah kas yang tersedia sudah cukup untuk melunasi pinjaman tanpa menimbulkan defisit. Anggaran kas final harus menunjukkan posisi kas surplus dari bulan Januari sampai dengan Juni. Sekian penjelasan dari saya. Thank you.